3 jenis indikator yang mana saya gunakan secara pribadi di sistem saya. Pertama itu ada yang namanya tren pergerakan harga. Tren itu udahlah paling gampang ada 2, kalau nggak naik dia turun, oke. 2 itu adalah area indikator untuk mengidentifikasi kira-kira di mana waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau melakukan penjualan. Dan terakhir itu adalah oscillator indicators untuk melihat momentum di market, oke. Jadi ini adalah 3 jenis indikator yang saya gunakan untuk bisa identifikasi bottom. Dan pertama ya indikator yang ingin saya bahas ke teman-teman, tren indikator saya hanya pakai 1 ya, bukan super trend, bukan Bollinger, saya hanya pakai exponential moving average. Jadi moving average itu ada banyak ya, ada yang moving average, ada yang smoothed moving average, ada yang exponential moving average dan lain sebagainya. Mengapa saya gunakan IMA atau exponential moving average? Karena dia ini lebih responsif dengan pergerakan harga, terutama pergerakan harga kripto. Ya, jadi teman-teman harus memahami bahwa IMA ini sangat responsif dengan kripto dan udah saya gunakan selama bertahun-tahun dan cukup oke, bahkan lebih dari ekspektasi saya. Di sini cara menggunakan 13 IMA itu simple, 2 sistem. Saya menggunakan 2 IMA atau 2 exponential moving average, yaitu yang 13 dan 21. Kalau harga itu di atas 13 IMA atau 21 IMA, saya gampang, saya beli. Atau ketika harga yaitu mendekati 13 and 21 IMA, saya di situ juga manfaatkan retestnya atau penurunan untuk melakukan pembelian. Dan juga ketika 13 and 21 IMA ini melakukan cross, itu adalah golden cross, itu adalah konfirmasi pembelian yang optimal. Nah, kita langsung aja nih, kita lihat daily chartnya Bitcoin, oke. Dan kalau kita klik di bagian indicators, moving average exponential, oke. Dan saya pakai 2 ya. Mengapa? Karena itu sistem yang saya gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa setting ya 13 ya, warnanya bebas ya, tapi supaya gampang saya kasih warna ini. Dan di sini ya 21. Oke. Nah, bisa teman-teman warnai ini, misalkan merah. Oke. Nah, saya simple. Oke, ketika inilah harga Bitcoin ada di atas 13 IMA ya, gampang. Apa yang saya lakukan? Saya beli. Oke. Dan ketika harga Bitcoin ya di atas 13 and 21 IMA, dia mengalami kenaikan. Nih lihat nih, naiknya berapa? 35%. Jadi simple banget ya strateginya. Dan ketika harga ini ya melakukan retest atau naik dan kemudian turun ya di IMA-nya, apa yang saya lakukan di sini? Saya melakukan pembelian ya atau buy on retest. Dan teman-teman bisa lihat nih, kalau di sini kita positioning juga melakukan pembelian ya, apa yang terjadi ya, harga naik 19%. Jadi dia di atas 13 EMA, 21 EMA saya beli, dia pullback atau koreksi ke 13 EMA, saya juga melakukan pembelian. Golden cross itu merupakan suatu keadaan nih di mana antara 13 EMA dan juga 21 EMA dia melakukan yang namanya persilangan. Nah, ini nih tepat persilangannya itu ada di 17 April. Jadi 21 EMA ya naik berbarengan dengan 21 EMA dan teman-teman bisa lihat nih dari golden cross dia mengalami kenaikan berapa? 33%. Nah, lalu mengapa waktu itu kita bisa confident predik bottomnya Bitcoin di 76.000? Jawabannya 1 ya emang saya jelasin pakai IMA, dan 2 itu kalau teman-teman nyimak di modul sebelumnya itu saya pakai monthly time frame. Jadi langsung kita lihat ya monthly time frame Bitcoin dengan 13 EMA. Jadi 13 EMA ini teman-teman bisa lihat ini bagaikan magnet di time frame berapapun ya. Kalau kita lihat ya, kita kasih buletan ya di sini. Setiap kali ya harga di monthly chart Bitcoin itu mendekati 13 EMA, hampir bisa dipastikan ya selalu terjadi bottom ya secara historical price ya. Dan saya selalu ngomong mid-year correction di setiap bull cycle itu selalu berhenti ketika harga itu udah ya mendekati 13 EMA atau udah berada ya around 13 EMA. Nah, ini udah bentuk base di sini, harga rally ya, ini juga bentuk base di sini dekat 13 EMA dia rally, harga deketin 13 EMA dia bikin base dan juga rally. Jadi kalau setiap kali ya teman-teman melakukan pembelian harga di 13 EMA ya itu nih ya, teman-teman bisa lihat dari data historisnya harga terus mengalami kenaikan nih. Jadi
Ya, setiap kali di 13 EMA ya harga ini cenderung mengalami kenaikan yang signifikan ya. Itulah mengapa waktu itu di 76.000 ya. Kita bilang tuh it was the bottom ya for everything. Karena apa? Saya sangat confident ya di sini untuk membuat buy signal karena kita ada di 13 EMA di monthly chart dan harga ya. Kalau teman-teman tarik dari 76.000 ini mengalami kenaikan 49%. Jadi it was the bottom dan itu adalah fungsi menggunakan 13 EMA atau 13 exponential moving average, kalau di TradingView moving average exponential. Kedua, saya menggunakan order block detector untuk mengidentifikasi area pembelian dan mungkin juga area penjualan. Apa itu order block? Jadi order block itu merupakan area yang di-mark yang jadi area ya, atau suatu tempat di mana biasanya para institusi, para pemain besar, para big player, para smart money ini placing order mereka. Jadi teman-teman ingat ya, candle Bitcoin yang bisa naik segini ya 30%, 40% itu adalah candle dari para smart money, bukan kita para retail. Kita para retail ini hanya bisa kecil-kecil ya, candlenya bikin wick 1 2 wick 1 2. Tapi para smart money, banker ya, venture capital dan juga para pemodal-pemodal gede lain, ETF ya, itu yang bisa menggerakkan candle secara signifikan. Itulah mengapa saya pakai ya order block detector by LuxAlgo. Bisa teman-teman cari, ini indikator gratis ya. Kita nggak terafiliasi tapi indikator yang selalu saya gunakan. Jadi setiap kali harga mendekati atau approaching order block, ini saya biasnya buy atau long. Jadi saya melakukan pembelian setiap kali harga ini mendekati bullish order blocknya. Nah, jadi teman-teman bisa nih langsung di bagian indikator typing ya, order block ya, detector by LuxAlgo. Dan ini saya nggak pakai apapun ya, atau langsung dari settingan basicnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, ketika dia mendekati ya area equilibrium, karena kan ini ada dua sisi ya, sisi atas, sisi bawah ya, dan juga ini sisi tengahnya ya. Dia ketika monthly chart yang mendekati order block ya, it was the bottom dan dia mengalami kenaikan 51%. Kenapa waktu itu saya yakin ya itu adalah bottom? Memang iya ya, ini ada area bullish order block di monthly chart, tapi bukan hanya itu ya yang saya lihat, tapi indikator moving average exponential atau EMA 13 yang mana bersentuhan tepat di harga, tepat di order blocknya, di monthly chartnya. Jadi itu adalah alasan ya dia bounce segini kencangnya, segini tingginya, karena dia approaching 13 EMA di monthly chart dan kemudian dia juga ya ada di area bullish order block di monthly. Itulah mengapa waktu itu saya sangat confident it was the bottom. Dan kalau teman-teman dikecilin ya time frame-nya, nah ini selalu ada potensi support ya ketika harga yang mendekati atau dia di order block-nya ya, dia mengalami nah kenaikan, oke. Harga approaching ya order block ya. Sekarang ya juga ada di area order block-nya. Nah, ini kalau kita kecilin lagi time frame-nya ya. Setiap kali ya dia di order block-nya atau harga di sini ya mendekati order block dia naik 5%, mendekati order block dia naik, oke. Dan ketika dia di sini ya order block dia juga naik 4%. Jadi selalu teman-teman bisa gunakan di semua time frame ya. Dan ya waktu itu pun kalau teman-teman kecilin ya area 76.000 itu bukan hanya order block di monthly chart, tapi di weekly chart. Jadi 2 time frame besar udah konfirmasi itu bottom. Jadi ya saya nggak neko-neko dan ambil potensi bottom untuk melakukan pembelian Bitcoin secara signifikan ya waktu itu. Nah, yang ketiga, oscillator indicator yang saya gunakan ini adalah stokastik. Stokastik ini merupakan indikator oscillator untuk melihat momentum di harga. Dan banyak yang tanya nih kayak settingannya apa. Nah, di sini bahkan kita jelasin secara gamblang, secara terbuka ke teman-teman, settingan stokastiknya itu di 533 ya. Jadi itu yang saya pakai pribadi 533, cukup responsif, cukup oke, cukup bisa melihat potensi pergerakan arah harga di market. Dan fungsinya stokastik ya itu adalah pertama, kalau dia di area yang oversold, konfirmasi pembelian 1. 2, konfirmasi pembelian ketika ada stochastic cross atau stochasticnya crossing. Dan ketiga, ketika ada bullish divergence atau perbedaan ya antara harga dan juga osilator. Kalau ada tiga-tiganya gimana? Ini benar-benar massive long signal atau sinyal pembelian untuk konfirmasi bias kita bahwa oke, harga chances 80% ini mengalami kenaikan. Jadi kita langsung ke praktik ya. Teman-teman kalau pakai dari TradingView ya bisa type in di sini ya stochastic. Nah,
Ini kalau basic settingannya ini bukan 533 nih stokastiknya ya. Jadi di sini bisa teman-teman ganti ya. Yang bagian atas 533 ya. Dan sesuaiin lah ya warnanya sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke. Dan ya, ini adalah stokastik yang saya gunakan, teman-teman. Ketika harga ya di sini crossing nih stokastiknya. Nah, di daily chart apa yang terjadi? Ya, harga Bitcoin mengalami kenaikan. Oke. Dan di sini pun juga sama ya. Ketika di sini dia stochastic cross, apa yang terjadi, teman-teman? Harga mengalami kenaikan. Jadi di monthly chart ya, waktu itu ya saya melihat bahwa satu dia Bitcoinnya ada di 13 EMA, ada bullish order block di monthly chart dan juga ada nih teman-teman yang namanya stochastic berpotensi cross di sini ya. Dan bukan hanya itu ya, tapi yang saya lihat itu adalah bullish divergence, yaitu adalah perbedaan harga dan juga stokastik. Apa maksudnya? Di sini harga ini membuat ya yang namanya higher low, higher high, dan di sini tapi kebalikannya nih di sini. Nah, mengalami penurunan ya. Jadi kita bisa melihat nih perbedaan ya ini harga begini, oke. Dan oscillator begini. Oke, ini adalah bullish divergence nih. Ini harga. Oke. Dan ini adalah oscillator. Dan ini adalah potensi ya. Saya lihat dia mengalami perbedaan ya, atau divergent, perbedaan anomali, kelainan, dan ya kita lihat it was the bottom dan harga ini mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, jadi itu merupakan video mengenai bagaimana teman-teman bisa mastering entry menggunakan indikator yang saya pribadi gunakan. Kalau itu works di saya, selama bertahun-tahun ini, bahkan prediksi bottom Bitcoin di 76.000 di tahun ini, mid-year cycle correction, mungkin ya indikator ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya